Jadi sebenarnya nggak ada orang yang malas, yang ada orang yang memang yang nggak punya tujuan aja. Aku nggak mau kerja, aku nggak akan mau jadi karyawan, aku mau langsung buka bisnis. Ditolak ya ditolak, dikatain ya dikatain. Ada yang sampai diusir. Mereka mikirnya modal pinter dong bisa jual diri, padahal belum tentu. Iya, salah satu sifat orang itu kelihatan di waktu luangnya. Jadi kalau kita mau tahu sifat asli kita itu ya lihat aja di waktu luang kita ngapain. Waktu aku lulus kuliah 2 tahun yang lalu, aku mikirnya pengen kerja di perusahaan besar di Indonesia gitu. Tapi setelah di fase mikir pengen kerja di perusahaan besar ternama, itu sebenarnya ada sisi di mana butuh validasi sebenarnya. Oke. Ingin dianggap keren ya. Lebih baik kehilangan masa muda daripada masa depan. Gedung besar yang ada di Jakarta, yang ada dimanapun itu kan terjadi 2 kali, mereka bilang. Terjadi di otak, baru terjadi di fisik. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini, aku Bilal, bareng teman aku Fahmi, dari Mahir Digital. Gimana kabar Fahmi? Halo, Assalamualaikum Mas Bilal. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Hari ini kita ngomongin dari sisi yang berbeda ya, kalau ngeliat digital marketing ya. Tapi aku penasaran nih, mungkin teman-teman Suara Berkelas juga penasaran latar belakangnya Fahmi. Kok bisa sih seorang Fahmi yang menurut aku masih muda banget, tapi udah punya 4.000 member kurang lebih di Mahir Digital, dan prosesnya gimana? Boleh ceritain nggak Fahmi? Oke, sebelumnya makasih banyak Mas Bilal buat undangannya. Senang bisa sharing di sini sama teman-teman semua ya. Salam kenal, saya Fahmi Auditya. Jadi sebelum terjun ke digital marketing itu saya 2012 itu kuliah. Jadi terjunnya itu sekitar 2015, kurang lebih sekitar 10 tahunan lah. Oke. Kalau diakumulasi gitu. Nah, awalnya ya mulai dari kuliah sebenarnya. Dulu dari kuliah, kemudian kebetulan di dunia perkuliahan saya belum selesai, jadi mutusin untuk waktu itu sambil jalanin bisnis. Gitu. Jadi memang dari SMA itu udah suka banget buat jualan. Teman-teman lagi pada sibuk UAN, saya malah ya jualan gitu ya. Dulu kebetulan ikut beberapa multi level marketing, jualan secara offline juga. Pokoknya apa yang waktu itu bisa jadi duit, ya udahlah saya coba buat jualan. Karena dari sekolah saya mikir gimana ya caranya dari sekolah saya bisa punya penghasilan tambahan yang besar gitu. Nah, salah satu caranya kan kalau mau pasti harus kerja. Cuma kalau kerja kan beres kuliah aja berapa lama, sekolah berapa lama, mungkin baru sekitar 7 tahun lagi, 8 tahun lagi gitu ya. Jadi mikirin ya gimana ya caranya bisa dapat uang 20 sampai 50 juta per bulan di saat saya masih sekolah. Oke, itu ada latar belakang ekonomi yang kehimpit atau apa sehingga motivasinya itu? Sebenarnya nggak ada. Ya alhamdulillah keluarga dari orang yang cukup, nggak berkekurangan, nggak ya cukup lah alhamdulillah. Cuma waktu itu orang tua usahanya lagi drop, dan namanya orang tua kan pasti nggak mau ngeliatin ya. Ya, benar. Oke. Gitu. Jadi ada satu momen waktu itu ternyata orang tua saya punya ya ada kendala bisnis yang akhirnya punya hutang dan segala macam. Di situ akhirnya namanya anak pertama dan laki-laki, kita kan nggak bisa ngelihat itu, nggak bisa ikutan sedih. Jadi di balik saya sekolah, saya mikirin tuh gimana ya caranya supaya minimal banget nggak nyusahin orang tua lah, minimal banget bisa punya uang untuk diri sendiri aja. Awalnya dari situ sih, gitu. Terus akhirnya kepikir karena saya sudah terbiasa dari dulu ikut, jadi setiap weekend tuh dulu teman-teman saya pada pulang nongkrong, tiap weekday pulang sekolah, teman-teman pada pulang nongkrong, pacaran gitu ya, main macem-macem. Saya tiap hari jualan gitu. Saya ngulangin waktu sejam 2 jam untuk keluar, ketemu orang, ke halte busway lah, kemana, itu buat kenalan sama orang baru, buat jualan waktu itu produk saya. Apa gitu. tuh produknya? Waktu itu sempat ikut multi level marketing. Oke. Itu kan mentalnya dilatih banget ya. Benar, ya. Mungkin anak zaman sekarang jarang ya yang ngalamin ya, karena apa-apa sudah terbiasa dengan online. Dulu itu 2012-13 belum kayak sekarang. Jadi mental offline itu ditolak ya ditolak, dikatain ya dikatain gitu di lapangan. Saya pernah datang presentasi sama orang, ada yang sampai diusir gitu ya. Ya itu udah jadi makanan sehari-hari dulu ya di dunia sales gitu. Ya kebentuklah dari sana akhirnya mental itu, dan itu yang kayaknya nggak ada, jarang ya anak-anak zaman sekarang ya yang ngalamin itu ya. Gitu. Aku setuju sih, karena dengan kita berlatih penolakan tadi, kedepannya itu kita nggak ngelihat suatu kegagalan sebagai suatu stop deh, gagal nih, ditolak nih, gagal. Tapi lebih ke fase apa yang harus aku perbaiki supaya nanti kedepannya mungkin apakah salesnya lebih bagus atau penjualan lebih efektif gitu ya. Itu mindset yang menarik. Tapi itu kan fase lulus SMA sehingga kemudian memutuskan untuk kuliah. Ya. Kuliah juga nggak lanjutin sambil kuliah kerja atau gimana? Kuliah, fokus ke kuliah waktu itu
kerjanya enggak. Jadi memang kuliah aja waktu itu sambil ya tadi ngejalanin usaha online. Jadi apa aja saya kerjain lah waktu itu semuanya. Gitu. Ya intinya sih berangkat dari situ. Dari sekolah tuh saya mikirin karena terbiasa dengan komunitas yang positif. Karena saya tiap weekend itu ketemu orang-orang yang up level yang umurnya tuh di atas saya bisa 30, bisa 40 tahun dengan pola pikir mereka yang jauh lebih dewasa. Jadi saya tuh circle-nya ditemenin sama orang-orang yang berhasil. Yes. Gitu. Jadi umur saya masih bocah berapa belas tahun, tapi circle saya rata-rata tuh udah puluhan juta. Akhirnya kan keikut ya. Ya kita kan tergantung dari 5 orang terdekat kita kan. Keikut di sana. Jadi mindsetnya setiap weekend itu saya pakai untuk ya belajar, training, seminar dan seterusnya. Akhirnya kebuka pikiran, salah satunya adalah buku yang sempat merubah hidup ya, berpikir dan berjiwa besar. Itu biasanya kalau masuk ke dunia kerja atau di asuransi, di multilevel tuh biasanya suka diwajibin tuh buku berpikir dan berjiwa besar. Ada satu titik di mana saya mikir gimana ya caranya, saya belum pernah ngalamin ini tapi bisa dapat 50 juta pertama gitu. Nah, satu-satunya jalan kayaknya jualan. Karena masih sekolah kan. Tadi ya butuh waktu sekian tahun untuk lulus SMA, kuliah, itu pun begitu kerja nggak pasti kan dapat angka segitu gitu ya. Ya UMR biasa di awal kan kalau kuliah sekian gitu ya, masih jauh banget. Itu sih latar belakangnya di awal. Akhirnya mutusin untuk ya udah deh cobain apa aja yang ada di depan mata. Saya coba kerjain tanpa ngeganggu sekolah waktu itu. Sekolah dan kuliah. Gitu. Sampai akhirnya selesai kuliah, memutuskan tetap di dunia usaha atau melamar kerja atau gimana prosesnya? Nah, sampai akhirnya satu titik saya keluar dari kuliah itu bukan karena nilai. Keluar. Iya. Maksudnya keluar maksudnya? Jadi nggak, kan kuliah nih. Kuliah kan biasanya, jadi saya terakhir tuh semester 7 karena ngulang. Ngulangnya banyak banget. Orang 1, 2 kan ngulang ya. Saya semuanya ngulang. Mata kuliahnya ngulang semua. Gitu. Kenapa? Karena nggak masuk. Gitu. Jadi bukan karena datang ikut ujian abis itu nilainya jelek gitu. Karena memang yang nggak kuliah aja gitu. Kenapa nggak kuliah? Karena saya kalau bahasa sekarang mungkin malas. Nah tapi kalau ditelusuri lebih dalam sebenarnya bukan karena malasnya. Karena saya nggak punya tujuan di kuliah tersebut. Oh menarik. Nah itu poin utamanya sih. Jadi sebenarnya nggak ada orang yang malas. Yang ada orang yang memang yang nggak punya tujuan aja. Gitu. Karena orang-orang yang nggak ada tujuan itu ada distraksi kecil biasanya gampang banget tuh ke distract. Dan kayak ada sesuatu yang lebih menarik dia malah memilih jalur yang lebih menarik tadi. Betul. Dan mungkin aku tangkap versi nggak ada versi distraksinya Fahmi mungkin waktu itu mungkin kayak jualan lebih menarik kali ya. Terus saya nyobain magang di tempat Om sendiri padahal waktunya fleksibel, bebas. Itu baru nyobain berapa minggu kan magang 3 bulan 6 bulan gitu kan. Saya baru nyobain berapa minggu udah ngeluh. Jalan dari pagi naik motor macet-macetan sampai kantor udah basah kuyup, keringetan. Udah gitu kerjanya jam 11 siang, saya jam 1 udah pulang. Itu pun saya masih ngeluh gitu ya. Karena ya nggak terbiasa aja gitu ya kayak tiap hari ke kantor di balik layar yang menurut saya kayaknya nggak ada tantangannya. Gitu. Tapi ini disclaimer balik lagi tiap orang beda-beda ya kan. Ini kan versi saya sendiri gitu. Jadi bukan karena malas, tapi lebih ke saya nggak ada tujuan ketika kuliah ini nanti ujungnya mau kemana sih, gitu. Nah, poin pentingnya sebenarnya buat teman-teman yang sekarang kuliah, ini soalnya banyak banget yang nanya soal berarti lebih bagus mana antara kuliah atau bisnis. Wah ini bisa jadi salah konteks nih kalau nggak paham sama jawabannya kan. Soalnya banyak orang yang berlindung di balik Steve Jobs aja nggak beres gitu. Mark Zuckerberg aja kayak gitu kan banyak banget ya yang berlindung di balik kayak gitu. Pertama mereka lulusannya juga lulusan yang jelas terkenal. Yang kedua mereka sebelum memutuskan untuk nggak lanjut, mereka emang udah punya tujuan. Mereka udah ngebangun platformnya sendiri gitu. Jadi begitu mereka keluar pun emang mereka sudah punya tujuan sendiri. Nah, saya begitu memutuskan untuk ada satu ruangan waktu itu lanjut gak ya gitu. Itu nilai semua, teman-teman lagi pada masuk ke dalam buat revisi semua. Lanjut gak ya. Akhirnya yaudah deh, bismillah nggak lanjut gitu. Jadi bukan males ya. Di titik itu saya mikir karena saya udah punya tujuan yang lebih besar. Gitu. Ya udah. Jadi
putus kuliah itu, nggak lanjut kuliah itu bukan karena nggak mampu ngikutin pelajarannya, mata kuliah dan seterusnya, bukan, karena punya tujuan yang lebih besar lagi yang buat saya ini lebih penting. Dan saya mikir kalau saya terusin kuliahnya, sampai sekarang pun kayaknya buat saya sertifikat segala macamnya nggak kepake. Bahkan ya 2 tahun terakhir ini cukup sering diundang sama kampus dan beberapa kali sempat, Mas udah kamu dosen aja gitu. Iya. Gimana Pak? Saya D3 juga belum. Iya. Tiba-tiba Mungkin disuruh karena dosen. penyampaian Fahmi itu lebih gampang dicerna kali dari sisi Iya. praktisinya kali ya. Kan minimal S2, S3 kan. Itu sempat beberapa dosen nyuruh saya untuk, Mas jadi dosen. Mungkin lebih ke dosen tamu kali ya, tambahan jadi ya. ya. Gitu. Nah jadi poinnya, kalau ditanya, saya bakal pilih jalanin dua-duanya. Kuliah jalan, bisnis jalan, kalau bisa kerja juga sambil jalan, kenapa enggak? Ya S2-nya jalan, usahanya jalan, kerjanya juga pengalaman juga, itu kan lebih enak. Gitu. Jadi jangan dibandingin, jangan dipilih mendingan kuliah atau usaha. Ya pertama tiap orang beda-beda, yang kedua kalau memang keduanya bisa all out, ya udah jalin aja dua-duanya. Gitu. Setuju sih. Jadi saya nggak kontra ya sama kuliah. Saya Karena malah pasti banyak yang jarang. nanya ke Fahmi kayak, berarti kuliah nggak penting dong Fahmi gitu ya? Ya, Karena jalur Fahmi yang udah ngelakuin hal tersebut, kayak orang mikir, oh ya aku mau ikut kayak Fahmi deh, drop out kuliah, pengen buka bisnis. Tapi kalau memang di kuliah kita ada tujuan, ada goals, apakah mau jadi dosen kali ya, S1 atau S2, itu menurut aku masih benar kan, masih di jalur Iya. yang benar. Karena gitu. banyak teman saya yang berhasil di kuliah, usahanya juga jalan. Ya, Jadi ya. kuliahnya jalan, usahanya jalan. Nah, kebetulan di bidang saya kalau mau jualan, nggak perlu ilmunya ilmu lapangan. Oh, menarik nih. Ya, jadi nggak perlu terlalu banyak teori di kuliah yang sebenarnya bisa dipelajarin di lapangan, bahkan di YouTube, ChatGPT, networking sama orang gitu. Tapi beda cerita kalau teman-teman mau jadi dokter, ya nggak bisa kan lewat ChatGPT doang kan. Dan yang Fahmi kerjaan ini juga nggak butuh gelar kan, jadi Ya, jadi semakin mendukung kalau lu sekarang udah sadar ini penting di usia bahkan 18 tahun, 19 tahun, why not untuk fokus di jalur ini aja kan? ya. Jadi tergantung tujuan. Nah masalahnya anak-anak umur belasan tuh nggak ada yang tahu real mereka tujuannya mau kemana kan. Masih nyoba sana nyoba sini. Kalau emang tujuannya jelas untuk jadi dosen, ya udah lanjut kuliah sampai S2, S3 gitu ya. Jadi tergantung emang teman-teman sekarang tujuannya gitu, mau kemana. Ya kadang aku juga Gitu. mikir pas aku masih 17 tahun dulu, ini orang kenapa udah tahu tujuannya ya? Apa yang ada yang ikut kedinasan ya? Ada yang langsung nggak langsung kuliah tapi udah tes sana tes sini, udah langsung memutuskan 20 tahun 30 tahun hidup mereka kemudian diambil di 17 tahun. Yeah. Ada banyak orang kayak gitu. Tapi ini kan subjektif ya. Ada yang mungkin jalurnya kayak Fahmi, proses dulu 10 tahun baru ketemu titik di mana oh aku di sini nih gitu. Tapi kenapa digital marketing? Pertanyaannya. Oke, sebenarnya yang paling utama tuh bukan digital marketing ya, tapi bisnis. Karena saya ngelihat hampir semua orang terkaya di dunia kan dilahirkan dari business and finance ya, dari investment, terutama dari bisnis gitu. Jadi saya pengen di dunia jadi orang, karena ketika kita jadi orang bermanfaat, otomatis insya Allah akhiratnya juga dapat. Jadi saya berangkat dari situ sih. Saya pengen hidup ini bukan hidup gitu, ya pengen benar-benar bisa bermanfaat buat banyak orang. Untuk bisa bermanfaat mungkin kalau saya mikirnya memang sih nggak harus kaya gitu ya, kita dengan kondisi sekarang pun juga bisa jadi orang bermanfaat, tapi dengan kita punya rezeki yang berlebih, kita kan enak ngasih ngebantu orang, bangun masjid lah segala macam gitu. Jadi saya memang dari awal punya tujuan untuk pengen jadi orang yang nggak biasa. Nah jalannya kayaknya lewat bisnis gitu, lewat jualan. Karena kalau saya kerja, bisa nggak kaya? Ya bisa-bisa aja, tapi ya mungkin buat saya sendiri gitu. Dan lebih banyak keterbatasan aja. Kalau usaha kan kita walaupun resikonya gede banget, tapi kita bisa punya banyak idealisme atau ide apapun yang bisa kita lempar ke bisnis kita kan. Gitu. Tapi kan tadi balik ke titik di mana tadi Fahmi bilang, aku orang kayak nggak cocok dari versi kerja atau karyawan. Tapi apakah jadi karyawan itu kayak harus kejar uangnya dulu lah sih, aku jadi karyawan nih 5 tahun. Ya. Kerja uang dulu nih 5 tahun, di tahun kelima udah dapat uangnya, baru deh aku mau buka bisnis gitu. Dari POV-nya Fahmi, apakah kita jadi karyawan harus punya mindset lain, dan kalau mindset itu penting, mindset apa harus kita punya sebagai karyawan gitu? Oke, ini juga disclaimer lagi, bukan berarti karyawan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Kalau disuruh jalanin juga saya akan milih kuliah, kerja, jadi karyawan, baru ya udah mulai usaha. Karena saya pun juga fasenya gitu, kerja dulu sekian tahun,
Cuman mindset kerja saya ini bukan yang akan terus-terusan kayak gini. Jadi walaupun saya kesehariannya kerja, tapi di balik itu tuh saya emang punya kemauan yang tinggi untuk belajar lebih lah dari yang lain gitu ya. Jadi kalau bisa, bahkan teman saya banyak yang nyaranin kalau bisa kerja dulu maksudnya. Karena ngelatih disiplin, udah gitu ya kalau kita ngomongin soal kan ada orang yang kayaknya kepentok apa itu passion segala macam, kan Yes. ada yang ngebahas ke sana. Ya udah kerja aja nggak apa-apa. Kerja itu banyak nilai plusnya, dan emang ya ini ya balik ke tujuan sih. Ada yang tujuannya ya dengan hidup UMR atau 10 juta udah tenang aja gitu sampai kapanpun, ya kan. Jadi Iya. emang nggak bisa disamain mau kerja kayak mau usaha atau apapun gitu ya. Cuman saya tetap prefer kerja dulu, dapat pengalaman, dapat relasi. Dari kerja itu kita bisa punya banyak pengembangan, networking. Pasti yang paling pasti itu ilmu. Karena saya dapat privilege itu, saya kerja langsung ketemu dengan founder. Oke. Gitu. Jadi karena saya kerja, begitu beres kuliah saya usaha, karena usaha saya ini memang kerjanya keras gitu ya. Maksudnya saya benar-benar yang all out di digital marketing sampai akhirnya saya dilirik, diajakin kerja sama. Gitu. Dan alhamdulillah privilege-nya ini saya ketemu sama mentor saya sekaligus ya founder. Karena saya pernah dengar kalau mau kerja di sebuah perusahaan, coba cari yang kalau bisa level sama foundernya deket. Gitu. Apalagi kalau dulu mungkin zaman Gojek kalau bisa di 100 orang pertama yang pengembangan itu ya, pengembangan perusahaan. Karena itu titik di mana lagi mau naik banget. Jadi jangan yang turun banget, jangan yang terlalu tinggi kayak perusahaan-perusahaan besar, kan kita juga udah agak susah untuk jadi level-level yang tinggi kan. Iya. Gitu. Jadi di level yang ini kayaknya perusahaan yang mau growth dan kita untuk akses ke foundernya deket. Gitu. Jadi kita bisa benar-benar explore. Saya tonton videonya Ko Andrew, kalau pernah dengar, yang punya pegadaian ribuan cabang ya. Itu beliau bilang, kamu ajuin ke founder, Pak, apa yang bisa saya lakuin untuk naikin, maksudnya kita ngajuin ya, apa yang bisa kita lakuin untuk naikin omset perusahaan yang dia nggak tahu. Itu kan pasti bakal disayang banget gitu ya sama foundernya kan. Pasti bakal jadi anak emas. Karena, tapi kalau foundernya open minded juga sih. Iya, betul. Makanya saya bilang tadi kan privilege saya ketemu sama founder yang benar-benar ngasih saya jalan sih. Jadi ilmunya dapat, tapi beliau juga ngasih wadah buat saya untuk explore banyak hal di situ. Ini menarik banget ya, karena kenapa aku tadi senyum-senyum, karena aku pernah punya pikiran yang sama. Waktu aku lulus kuliah 2 tahun lalu, aku mikirnya pengen kerja di perusahaan besar di Indonesia gitu. Tapi setelah di fase mikir pengen kerja di perusahaan besar ternama, itu sebenarnya ada sisi di mana butuh validasi sebenarnya. Oke. Ingin dianggap keren ya. Tapi ketika mikir dari POV kayak Fahmi tadi, kalau kita masuk perusahaan besar, kita sulit untuk komunikasi sama orang-orang besarnya gitu. Karena mereka udah terlalu besar gitu. Iya, betul. Dan untuk growing bareng mereka, mereka udah growing. Kita kerja di sana ya kayak robot bisa jadi ya. Betul. Tapi kalau ngelihat potensi di satu perusahaan yang masih kecil, kita lihat tuh potensi, kita datang ke sana. Mungkin di sisi mereka tuh bisnis atau di kita marketingnya masih lemah. Kita masuk, kita belajar di sana, growing bareng mereka. Kita bisa jadi bagian dari cerita suksesnya mereka. Itu kayak bikin aku, oh iya benar juga ya apa kata Fahmi tadi ya. Tapi dari versi karyawan tadi kan Fahmi bilang bahwa pentingnya belajar lah, secara luas pentingnya belajar, pentingnya untuk ngutip banyak pelajaran sehingga kita bisa bikin bisnis sendiri gitu. Di titik mana kemudian Fahmi ngerasa bahwa oke, kayak gue udah punya kemampuan untuk bangun satu perusahaan atau bangun mahir digital, di titik mana? Di titik income saya sudah melebihi income saya di perusahaan yang bisnis yang baru, sudah melebihi gaji. Oke. Atau income yang sebelumnya. Karena saya kan kalau di Steven itu saya tipikalnya sensing introvert. Itu tipikal yang duit kalau belum cukup itu takut untuk ninggalin bisnis tersebut atau kerjaan tersebut. Jadi titiknya waktu itu, oh ini kayaknya setelah 6 bulan sampai 1 tahun, ini udah 10 kali lipat income-nya melebihi dari yang sebelumnya. Saya mulai consider tuh untuk ya udah coba untuk fokus resign, terus fokus ke bisnis sendiri gitu. Dan kemudian proses, aku penasaran sama mahar digital ya. Prosesnya per hari ini itu gimana sih, maksudnya? Mungkin orang ngelihat si Fahmi mah karena dia pinter marketing, bikin 4 bulan perusahaan 5 bulan mah masih bisa meledak gitu. Tapi kan mungkin orang ngelihat journey yang 10 tahun sebelumnya tadi kan. Nah, kenapa Fahmi kemudian ngerasa bahwa oke,
aku bisa nih, marketing digital bisa nih, percaya diri gitu. Sehingga dapat Oke. member yang memang loyal, dan sekarang aku dengar juga cerita teman-teman banyak nih orang juga terbantu sama marketing digital gitu. Ya, Kenapa ya. tuh? Oke, ini sebenarnya cukup dalam karena sebenarnya nggak bikin My Digital pun ya alhamdulillah dengan pengalaman yang sudah ada, saya jualan pun juga sebenarnya kan bisa kerjasama dengan banyak orang, agensi, jualan produk gitu ya. Jadi begitu saya resign dari perusahaan sebelumnya, saya kerja cuma 1 kali gitu ya. Oke. Nah itu saya bangun personal branding, sebenarnya nggak niat mas. Jadi dari tempat saya kerja itu, saya dapat ya alhamdulillah dapat banyak banget ilmu dan pengalaman karena langsung dari founder yang nurunin ilmunya ke saya. Dan wah itu kalau teman-teman tanya kerjanya kayak pebisnis karena jam 1 pagi di landing page nggak bener ya udah saya revisi jam 1 pagi gitu. Oke. Landing page itu kan harus mikirin copywriting juga, ini sectionnya di mana, fotonya gimana, angle yang tepat apa gitu ya. Sesimpel titik salah aja tuh saya benar-benar di apa ya, Koreksi ya. ya dikoreksi gitu. Dan dulu saya ngeluh, tapi sekarang itu jadi satu hal yang bikin saya malah bersyukur. Karena detail tuh nggak semua orang punya ya. Yes. Orang kebanyakan ya udahlah gitu. Tapi saya belajar soal kedetailan, saya belajar soal profesional. Kalau nggak kerja, saya nggak mungkin belum tentu ya bisa sampai di titik sekarang gitu. Karena pengalaman itu yang sebenarnya lumayan mahal. Jadi itu saya kerjain semua jam 1, jam 2, bahkan besoknya saya pernah benar-benar nggak tidur karena harus presentasi paginya, bikin slide dari jam 12 sampai jam 4 subuh, jam 5 subuh habis sholat harus jalan, paginya presentasi, siang-siang jam 12 baru beres, baru tuh tidur di mobil 3 jam 2 jam gitu ya. Itu dialamin bahkan melebihi saya bisnis. Maksudnya di posisi sekarang saya bisnis saja nggak segitunya kadang. Kerja keras memang, tapi nggak segitu kerasnya. Di pekerjaan dulu, wah itu keras banget. Nah itu kan ngelatih banget mental. Nah disitulah saya dapat banyak ilmu dan saya dapat 100 juta pertama tuh di situ. Oke. Waktu di kerja, saya ngerjain produk herbal waktu itu buat pelangsing badan, ada sekitar belasan produk. Nah itu salah satu produk yang winningnya, dapatlah momentumnya, boom sampai bisa ya angkanya lumayan besar lah waktu itu ya, benar-benar mecahin rekor saya yang sebelumnya saya belum pernah jualan tapi bisa besar di perusahaan tersebut gitu. Nah karena berhasil, jadi kan saya tahu polanya, ada pola gagal, ada pola berhasil. Oke. Nah pola ini yang akhirnya saya pelajarin dan ini yang bikin saya jadi ya lebih yakin gitu karena udah dapat polanya ini kan sebenarnya gitu. Sepenting itu juga sih copywriting ya, apalagi di landing page ya. Iya. Wah keren sih maksudnya. Gitu. Tapi kan itu ilmu-ilmu tadi kan pasti nggak cuma di keep di Ya, sendiri doang gitu. nah akhirnya gara-gara saya dapat hasil di sana, saya share semua pengalaman saya di YouTube, Mas. Oh, oke, itu cerita titik Ya, balik bikin YouTube gitu. iya benar. Oh, Jadi oke. itu titik kalau ditanya sebenarnya secara teknis, ya walaupun ini udah semuanya kan izin Allah ya dengan perjalanan doa lah segala macam gitu. Tapi kalau ngomongin soal teknis apa sih yang dilakuin, itu sesimpel saya kepikiran untuk COVID ya. Oke. Waktu itu kan COVID ya, jadi di rumah. Ya udah deh, saya coba karena emang saya suka sharing juga, saya share di YouTube. Terus Oke. share-nya juga, ya udah share aja. Dengan tujuan ya udah ilmu gitu ya. Iya, nggak ada antar subscriber apa AdSense gitu ya. Iya, iya. Sampai sekarang nih AdSense-nya kecil banget gitu, kecil Iya. benar-benar kecil banget. UMR juga jauh gitu, nggak nyampe per bulannya ya. Jadi ya udahlah share aja, dan itu ternyata buat orang itu bermanfaat banget. Jadi dari komen-komen YouTube itu sampai detik ini yang saya thank you gratis ya mas ya, kan YouTube kan tonton gratis ya. Gratis. Kalau Mas Bilal lihat tuh benar-benar nggak ada editan yang canggih, udah Oh, laptop, oke. laptop Itu kayak Zoom. Zoom gitu ya. Iya. Aku ada notice kemarin ya. Oh, udah lihat ya, laptop Zoom, nggak ngedit apa-apa, nggak ada cut yang gimana-gimana, udah rekam, saya ngomong karena Share emang screen ya, ngomongin share screen. kayak kita Zoom Iya, meeting iya. atau Google Meet kan, jadi nggak ada editan. Saya nggak punya tim videographer, tim editor tuh sama sekali nggak ada, semua saya sendiri yang ngerjain, ngedit, ngerekam, posting. Nah ternyata memang ilmunya alhamdulillah bermanfaat buat banyak orang, kemakan lah sampai view-nya tuh bisa berapa ratus ribu dalam waktu yang cukup cepat. Nah yang bikin saya kaget itu ternyata banyak yang ngomong di komen itu bisa dapat 5 juta pertama. Karena nonton video gratis tadi. Iya, gratis Iya. di YouTube gitu. Dan saya niatnya ya udah berbagi aja. Dan di situ kayaknya titik saya bisa sampai di fase ini karena doa dari mereka. Yes. Itu yang doain mas benar-benar bikin saya merinding gitu ya. Tiap hari tuh sampai detik ini tuh yang notif-notif kan masuk ya. Itu benar-benar doanya tuh
ya itu yang mahal ya. Doa kan nggak bisa dibayar dengan apapun ya. Doa dari banyak orang, massal yang doain kesehatan saya, Maya Digital dan seterusnya. Ya berawal dari situ sih. Jadi saya punya pengalaman, saya sharing di YouTube dan ternyata ya banyak yang nonton gitu. Apalagi doanya diketik, diposting dan jadi jejak digital. Jadi terus didoakan terus, itu nggak akan selesai gitu. Iya, menarik, Iya, menarik. bener. Akhirnya dari dapat loyal audience di YouTube tadi, kemudian berani untuk buka Maya Digital dan sekarang membernya udah luar biasa ya. Dan gimana cara maintain, ini menurut aku penasaran sih, kayak kita kan ngomongin digital marketing kayak sesuatu yang umum banget dari POV seorang yang benar-benar berangkat dari multi level marketing sampai kemudian jadi karyawan juga, tadi sempat berhenti kuliah juga. Gimana ngelihat digital marketing dari seorang Fahmi dan nge-maintain lu punya bisnis itu gimana sih? Ini aku cuma penasaran aja gitu. Oke. Pertama, sebelum ke sana, mungkin banyak yang nanya hasil dari YouTube. Jadi dari YouTube itu sebenarnya ini sebulan itu bisa 500 sampai 1000 orang yang kontak ke adminku. Saya punya sekitar 2 admin, itu sampai sekarang Mas. Dari awal tuh puluhan, ratusan, sampai akhirnya di titik yang sekarang bisa sampai 500 sampai 1000. Itu nggak pakai ads ya, murni YouTube ya. YouTube ya organik jatuhnya ya, tanpa ads dari YouTube. Mereka nonton, baca di bio, nontonin yang lain juga, kemudian dari situ mereka banyakin kontak. Nah, dari situ tuh saya dapat banyak kerjasama. Banyak banget. Jadi sampai detik ini tuh bisa 1000-an yang kontak tuh, ada yang ngajak kolaborasi produk. Mas saya punya produk nih. Bahkan ada pengusaha di Bekasi yang mereka udah siap gudang sama budget miliaran. Waduh. Mas udah Mas, saya dukung Mas semua gitu ya. Bikin bisnis skincare, saya juga udah punya gudangnya segala macam. Jadi personal branding itu ternyata kan tanpa sadar saya sebenarnya lagi ngebangun ya personal branding kan. Cuman gak diniatin waktu itu kan. Tanpa sadar ternyata personal branding itu ngerubah semuanya. Nah di situ akhirnya saya punya banyak relasi ya, termasuk kerja sama dengan banyak podcast juga, diundang sama kampus segala macam. Cuma gara-gara YouTube. Itu belum pakai IG. Jadi murni dari YouTube doang, trafficnya lumayan banyak, kerjasama. Akhirnya saya sempat ngejalanin sampai 9 project waktu itu Mas. 9 brand. Brand orang semua lah. Jadi fun fact. Sendiri waktu itu. Jadi fun fact-nya saya 9 tahun nggak punya produk. Tapi bisa jualan gitu ya. Jadi saya benar-benar, nah ini mungkin tips juga buat teman-teman ya. Yang paling penting tuh memang punya ilmunya dulu. Ya, punya ilmu digital marketingnya, ngerti, nguasain semua soal strategi, funneling, ads gitu ya, CS ya, dan banyak hal perintilan lainnya. Karena kalau itunya udah punya, kita punya value yang nggak banyak orang punya. Yes, that's the point ya. Nah, ketika itu terjadi, ya orang nyamperin. Ada gulanya kan, semutnya udah nyamperin yang banyak. Magnet juga ya. Magnet, bener. Dan di Indonesia itu banyak orang yang jago banget bikin produk Mas. Tapi nggak bisa jualan. Yes. Ya, kita sebagai orang yang ngerti jualan, ya udah kolaborasi akhirnya. Gitu. Ya udah akhirnya saya kolaborasi sama banyak orang, dan sampai detik ini pun kalau ditanya peluangnya masih gede banget. Karena masih banyak banget yang ngajak kerja sama, cuma mereka pasti nggak filter orang. Dan dengan mereka ngelihat YouTube, sosmed, IG saya nggak perlu jelasin kan. Benar ya. Iya kan? Yeah. Kalau dulu nggak ada sosmed, ya orang butuh pitching. Yeah. Siapa sih kita segala macam. Sekarang udah benar-benar kebantu banget dari sosial media gitu. Nah dari situ kerja sama banyak orang, burnout karena udahlah sikat lah semua lah gitu. 10 project tiba-tiba dijalanin. Akhirnya ada di satu titik yang saya harus fokus. Karena biasanya kan alurnya gitu ya. Di awal sikat aja semua, kerjain karena nggak tahu rezekinya dari mana. Tapi begitu udah dapet titik fokus yang paling gede, telur yang keranjang yang ketiga, mulai di kecilin. Akhirnya saya cut-cutin semua, dan itu kan berat ya, penawaran jalan, tapi saya harus nolak, itu kan berat banget sebenarnya kan. Tapi ya memang begitu tuh hukum orang-orang yang sudah berhasil tuh, karena kebanyakan mereka gedenya tuh di satu bisnis dulu, baru buka cabang ketika bisnisnya sudah besar kan, gitu. Akhirnya saya cut-cutin, cuma jalan 2-3 project, terus, nah awal mula ngebangun MB ini sebenarnya lebih ke panggilan hati. Karena komennya terus berdatangan, intinya dari hati paling dalam tuh saya pengen banyak orang merasakan kayak saya Mas. Sebenarnya berangkat dari situ doang sih. Ya, sesimpel itu ya. Sesimpel itu doang. Gitu, cuma dengan harga yang terjangkau. Kalau orang-orang mungkin di luar sana, termasuk saya dulu, saya udah habis mungkin lebih dari 50 juta buat belajar ABCDE training. Ya bagus semua materinya.
Tapi nggak semua orang sanggup gitu. Jiwa belajarnya tinggi banget, pengen banget, tapi kayaknya budget buat belajarnya kalau 10 juta kayaknya ketinggian. Akhirnya saya mikirin banget gimana caranya. Ya tadi ya goalnya cuma satu, panggilan hati pengen banget orang bisa kayak saya. Nggak usah gede-gede lah, ya 5 juta, 10 juta dari digital marketing itu kan buat saya tuh udah priceless banget gitu ya, bisa ngebantu mereka cuma dari YouTube dapat hasil segitu. Berangkat dari situ sih awalnya masa. Karena jujur aja kalau nggak ada MD, alhamdulillah kita punya portofolio, punya pengalaman. Saya di balik layar aja bisa sebenarnya kan ngerjain ya apapun ya, mau dropship kayak mau bangun brand sendiri. Saya sempat di properti juga gitu ya. Di balik layar tuh insya Allah bisa. Karena saya dari dulu kan di balik layar. Jadi dari sisi niat mulia sesimpel itu kemudian berani nih mulai main digital gitu ya. Ya, jadi dari tadi yang ngerjain. Karena kan sebenarnya di balik layar pun juga bisa ngerjain properti, ngerjain brand sendiri, atau dropship. Sekarang kan juga produk banyak banget, dan apalagi dengan skema yang tiap hari banyak yang kontak saya buat kerja sama, sebenarnya nggak ada alasan buat muncul kan. Ya udah di balik layar aja, kerjain brand, hit sampai puluhan miliar, itu sebenarnya jalannya ada gitu. Tapi entah kenapa, kadang orang kan jalanin sesuatu itu kadang bukan cuma uang, tapi kadang ada kayak panggilan hati. Yes. Pengen jadi pemain bola pengen nasionalis, misalnya pengen jadi dokter gitu ya. Mungkin uangnya dibandingkan profesi lain lebih gede yang lain, tapi nggak tahu itu panggilan hati ya. Panggilan hati, benar. Nah, panggilan hati saya itu pengen banget, tadi sesimpel orang bisa ngerasakan apa yang saya rasakan. Nggak usah gede-gede, 5-10 juta, itu buat saya udah jadi, ya bisa jadi, saya pengen jadi jariah gitu. Kayak hadirnya sebuah Gojek itu kan udah berapa juta orang. Benar, kan? aku setuju banget ya. Nah, saya terinspirasi dari situ sih. Nggak gede, nggak ratusan juta, cuma 5 juta, 10 juta, 15 juta. Tapi dari Gojek ini ada berapa juta orang, kepala keluarga yang kebantu, dan anaknya, istrinya jadi bisa makan, jadi bisa hidup. Dari satu Nadiem Makarim dan Kevin Alwi kan, founder dan co-foundernya gitu. Nah, saya pengen ke sana. Karena dengan ngebantu otomatis rezeki kita juga udah pasti kan dibantu sama Allah kan. Gitu. Keren. Tapi aku juga penasaran ya, maksudnya ada nggak sih cerita teman-teman yang emang terkesan 5 juta, 6 juta, tapi sangat-sangat terbantu ya kalau emang gaji mereka di bawah UMR gitu. Ini kalau misalnya sampingan 5 juta, 6 juta, yang dimana kelas atau mahir digital ini punya produk kan kayak bisa terjangkau banget bagi siapapun. Ada nggak studi kasus orang yang kayak, Mbak Fahmi, thank you banget nih, aku udah gini-gini, fase aku gini-gini. Intinya, lu bikin ini karena emang lu pernah punya masalah ini kan, punya masalah kayak join kelas ini kayak mahal puluhan juta gitu, makanya lu bikin versi yang murah. Nah, ada nggak cerita orang yang kayak, Fahmi, gue udah menghadapi ini dan karena lu gue gini. Boleh ceritain nggak? Ya alhamdulillah ada banyak, bahkan nggak di marginal ya, di komen YouTube juga. Kalau teman-teman mau lihat sebenarnya cek di YouTube saya juga komen itu ya sampai sekarang kan jejak digitalnya masih ada. Itu banyak banget, kayak saya ikut kelas sekian, yang mau ikut kelas itu ada tuh yang like banyak banget, yang mau ikut kelas sekian juta mikir dulu, ini dibongkar semua nih gitu. Cuman kadang karena free orang nggak terlalu menghargain. Benar. Ya, banyak kan? Orang kayak, gratis man, take it for granted lah, ntar save dulu nontonnya tahun depan gitu ya. Bener gitu. Nah, ya untungnya ya alhamdulillah kita juga bikin MD ini, kita singkat kita kan MD ini saya bikin termasuk yang terjangkau cuma 950.000. Jadi ya ini masih masuk akal lah gitu, semua orang juga masih bisa join kan kalau dengan angka segitu. Karena memang saya targetinnya tuh ya lebih ke kebantu aja gitu. Soalnya kalau ngebangun kayak gini kan IT-nya tahu sendiri ya. Itu ratusan juta, bikin platform itu kan IT-nya, harus ngebayar mentornya. Karena bangun bisnis itu kan sesuatu yang berbeda dibandingkan kita ngebangun personal branding kayak biasa. Benar. Harus ngurusin hakinya, pajaknya, segala macam. Itu cukup repot sih di situ. Iya. Gitu. Karena orang banyak ngelihat kalau bangun bisnis untungnya bersih terus gitu. Iya. Kayak 1M omset, orang keren itu bersih gitu. Mereka nggak mikir ada puluhan orang di balik itu gitu. Benar, puluhan orang gitu. Yeah. Sendirian sama sekarang saya ngadepin 20 hampir 30 orang, beda banget ternyata. Gokil sih. Maksa saya harus terus mikir dan bertumbuh kan. Ya, tapi tadi aku ingat juga ya fase kita ngomongin karyawan. Kenapa ini bisa jadi takeaway menarik untuk di podcast ini? Karena ada orang yang dia jadi founder. Ya. Karena dia juga pernah jadi karyawan. Ya. Dan ketika dia jadi founder, dia ngerti nih apa yang dirasain karyawan, apa sebenarnya yang dibutuhin karyawan, dia ngerti. Ada juga orang yang benar-benar kayak bilang, aku nggak mau kerja, aku nggak akan mau jadi karyawan, aku mau langsung buka bisnis. Tapi dia bisa jadi nggak pernah POV jatuh bangunnya jadi karyawan juga kan. Tapi Fahmi juga pernah jadi karyawan dan mungkin
as a founder sekarang ngalamin apa yang dirasakan karyawan itu. Nah, menghadapi karyawan-karyawan itu gimana? Beda-beda tipe orangnya. Mungkin di sini ada yang bangun bisnis juga atau lagi bangun digital marketing bisnis kayak Fahmi. Tips simple menghadapi karyawan nih dari aku gitu. Sebenarnya saya masih kecil juga ya, Yeah. angkanya dibandingkan brand besar udah banyak Yeah. banget yang sampai Aku ratusan juga aku justru ribuan. lebih tertarik belajar sama orang-orang yang masih bisa kita risk gitu loh. Gimana? Oke, karena sekarang saya online, jadi full hybrid. Oke. Ya, full hybrid. Ya benar full hybrid ya. Jadi online jalan, offline jalan. Tapi beberapa bulan pertama itu kita ya udah nggak ada kantor. Jadi benar-benar semuanya online aja gitu. Karena basicnya kan juga kita online juga kan, platform online. Macam-macam sih mas. Dan ngadepinnya pasti beda-beda gitu. Tapi ujungnya saya percaya soal value dan visi ya. Kalau ujungnya kita punya value yang jelas, dari kitanya kan juga udah kuat nih arah kita kemana. Jadi kita narik orang yang sama. Makanya saya punya partner, co-founder, itu yang emang visinya sama, orangnya sama. Dan itu ke bawah sampai bawah, gitu. Jadi, kalau emang dasarnya kita masih lemah, maksudnya pendiriannya nggak ada, value di usaha kita juga kita nggak tahu apa, visinya juga kita nggak nyampe ke mereka. Biasanya yang datang akan sejenis, gitu. Nah, saya dari awal memang ngefilter, kita angkanya kecil, karyawannya, tapi perform. Gitu. Yes. Nah, saya pengen menerapkan itu dibandingkan banyak tapi secara kualitasnya kurang. Jadi dikit nggak apa-apa, tapi kita gedein semua entah di fee atau ujroh, entah dibagi hasil gitu. Karena saya pengen ngebangun ini bareng-bareng untuk jangka panjang. Tapi memang resiko terburuknya soal ekspektasi ini lebih tepatnya ya, nggak akan bisa kita kontrol kan. Jadi ujungnya kalaupun harus turnover, ya udah kita split testing ya jatuhnya, A/B testing aja. Kalau misalnya kenapa-napa ya udah, jadi pengalaman, jadi pelajaran. Karena ujung-ujungnya teori sebagus apapun pasti ada hal-hal yang kita harus lewatin kan. Benar, nggak bisa kita kontrol juga. Nggak bisa kita kontrol, benar. Dari Yayas. Halo Kak, mau nanya. Kalau misalnya aku ikut jadi member My Digital, tapi berasah skill untuk bisa diterima kerja, bisa nggak sih? Oke. Ini lumayan banyak sebenarnya mas yang nanya soal digital marketing itu. Banyak yang belum tahu. Orang itu kan ngelihat digital marketing itu cuma buat jualan. Pertama, digital marketing itu tuh sesuatu yang kan luas banget ya. Digital marketing aja kan luas banget, bisa online, bisa offline. Terus dan ini partnya juga sebenarnya cukup banyak. Kalau ngomongin marketing kan ada sales lah, ada advertising, ada CS, ada konten, ada branding gitu kan, banyak banget. Jadi yang teman-teman perlu tahu, fokusnya mau kemana dulu, mau mulai dari mana. Nah kalau saya pribadi dulu mulai dari dropship dengan memahami skill advertising. Itu ilmu basic banget lah. Nah dulu SMA kuliah itu saya fokusnya di CS. Jadi saya dulu jualan pakai BBM. Oke, iya tuh. Tahu ya, Tahu. sangkatan. Iya, tahu. Pakai BBM, jualan herbal, dulu pelangsing badan, peninggi badan, dulu sempat viral tuh. Ya, mungkin yang nonton banyak yang seumuran tuh banyak yang tahu gitu. Dan skill pertama saya itu adalah di skill jualan lewat BBM gitu. Nah, dari skill jualan itu akhirnya saya naik jadi skill, itu kan skill CS berarti ya. Akhirnya saya naik jadi skill advertising, advertiser ya, ngiklan. Nah, dengan kita ngerti dua ini, itu bukan berarti kita ngerti digital marketing. Itu masih jauh banget sebenarnya. Jadi saya tuh baru benar-benar paham soal digital marketing secara keseluruhan. Itu mungkin lebih dari 5 tahun, 7 tahun. Karena di dalamnya ada positioning, ada funneling gitu kan. Kita harus tahu value atau USP produknya itu apa. Nah, itu yang nggak banyak orang tahu. Orang taunya nonton YouTube, ngiklan, besok kaya. Iya, itu sering tuh ya. Sering kan, apalagi yang datang ke nanya ke saya japri atau kelas gitu. Mereka berharap dengan mereka ngerti soal teknik beriklan, besok bisa langsung kaya gitu. Ya ada sih memang harapan itu ya, tapi bukan berarti konsepnya kayak gitu. Karena itu baru dari sekian puluh poin yang kita kuasain gitu. Jadi digital marketing ini cukup luas, cukup dalam. Nah kita perlu tahu kita mau kemana arahnya. Nah kalau didalemin, saya pernah bahas itu ada 7 level. Salah satunya bisa dipakai buat kerja, bisa dipakai buat saya bikin agency. Jadi saya sampai sekarang sebelum bikin MD itu 9 tahun, saya nggak punya produk, saya jual produk orang semua, affiliate. Berarti kan di situ saya nggak punya produk sama sekali dan saya cuma punya ilmunya kerjasama sama orang. Jadi nggak punya produk pun juga bisa.
gitu ya. Jadi bisa dipakai buat kerja, bisa dipakai buat ya udah pasti jualan produk sendiri, buat kerja sama-sama orang atau kolaborasi, affiliate juga bisa, atau bahkan sesimpel kita invest aja gitu. Jadi ada lumayan banyak yang bisa kita dalamin. Nah, dunia kerja itu cukup dalam sebenarnya dan cukup banyak. Kalau kita ngomongin kerja deh ya, sebenarnya kan semua orang tuh butuh ilmu digital marketing kerja, Setuju. benar ya? Setuju. Bahkan sebenarnya bukan digital marketing, lebih ke jualan. Karena kita kerja pun tanda kutip jual diri Yes. lewat CV. Yes. Kenapa milih saya untuk jadi manajer gitu? Kenapa milih saya untuk jadi direktur? Itu kan kita harus bisa untuk ngejual diri. Makanya banyak orang yang skillnya jago, tapi dia nggak bisa ngejual diri, nggak kemana-mana. Karena ini dua part yang berbeda. Benar. Modal, mereka mikirnya modal pinter doang bisa jual diri, padahal belum tentu. Iya, benar, ada banyak aspek lainnya. Sama kayak punya produk, kok nggak bisa jualan? Ya karena beda skill bangun produk sama skill jualan itu dua skill yang berbeda gitu. Jadi skill jualan ini penting banget. Jadi bukan cuma skill digital marketing. Digital marketing kan bagian dalam dari jualan kan. Kita mau kerja. Kita kerja di anggap perusahaan lah. Perusahaan itu kan pasti butuh omset. Dan omset ini yang generate, yang ngelakuin adalah orang marketing. Orang marketing zaman sekarang itu pasti ngejalanin versi digital. Sepatu terbesar di dunia, brand apapun, sekarang tuh udah pada masuk semua ke Meta, ke IG, ke TikTok. Benar kan? Yang di TV itu semua sekarang udah hybrid juga Beralih ya. Iya, beralih juga. TV ada, radio ada, di jalanan ada, di Meta, IG pun juga, Google, YouTube semuanya ada. Jadi semua perusahaan tuh sekarang butuh digital marketer. Nah, masalahnya adalah nggak banyak orang yang mumpuni. Karena tadi ya supply demand-nya masih beda banget gitu ya. Supply-nya dikit, tapi yang demand-nya yang butuhin tuh banyak banget gitu. Jadi jawabannya bisa. Karena saya pun kepake ilmunya buat jualan produk sendiri, buat kerja, buat kolaborasi gitu. Nah, jawabannya kita fokusnya di My Digital itu memang salah satunya kan uang. Pengen supaya mereka dapat income. Tapi di luar itu sebenarnya kita nggak fokus ke uangnya doang, tapi ke pengembangan dirinya. Yes. Gitu. Jadi gimana caranya mereka masuk sini, ngerti ilmunya. Karena kita nggak bisa kontrol member ini dapat uang 10 juta. Itu benar-benar di luar kontrol semua. Sama kayak kuliah kita nggak bisa kontrol dia lulus kapan. Karena kita cuma bisa sebagai dosen ngasih program dan kurikulum terbaik. Nah, di My Digital juga sama. Kita fokusnya ngasih program kurikulum terbaik supaya mereka ngerti dan paham ilmunya. Jadi mereka punya value. Entah nanti mereka mau pakai buat dropship atau mau kerja, terserah. Tapi banyak gitu. Kayak contoh teman saya yang akhirnya sekarang jadi mentor, ngerjain brand travel umroh. Itu sekarang omsetnya bisa puluhan miliar. Dari yang awalnya dia datang, ini salah satu cerita yang akan saya ingat banget sampai kapanpun. Dan dia juga jadi perubahan hidup buat dia juga soalnya. Dia datang ke saya, ngutang mas. Oke. Dari luar datang ke Jakarta, ikut kelas, ngutang, jadi jual motor, ikut kelas. Itu mindsetnya salah, karena berharap habis jual motor besok kaya. Ini bukan untuk dicontoh ya. Ini buat jadi cerita aja, buat jadi pengalaman. Dia jual motor, ikut kelas ke saya offline, dan dia nggak punya penghasilan sama sekali. Uangnya udah habis, gitu. Terus kalau saya tahu kayak gitu kan saya bisa ngebantu gitu ya. Ya udah, ya intinya bisa ngebantu lah. Cuman dia nggak cerita itu, dia ceritanya pas sudah selesai. Dan yang lebih ironis lagi, dia di Jakarta itu nggak tahu tinggal di mana. Lihat entar lah, tipikal karena masih muda. Lihat entar lah, udah yang penting ikut kelas dulu karena berharap besok dapat duit. Kan itu kan mindset yang salah banget kan. Akhirnya karena dia tahu, ya saya tahu cerita itu, saya bantu dengan cara waktu itu dropship produk. Terus saya bantu kerja sama bagi hasil, dia kerjain iklannya. Oh itu rugi total semuanya. Oke. Rugi lah pokoknya. Karena pemula kan, saya niatnya udah ngebantu aja. Akhirnya dia coba kerja, nggak diterima kemana-mana. Sampai akhirnya dia kerja di satu perusahaan, travel umroh, jalan sekitar 6 bulan sampai setahun. Kan dia punya ilmu nih. Dia punya ilmu, si perusahaan ini memang butuh ilmunya. Dan perusahaan ini sudah siap untuk keluarin budget iklan dan segala macam. Ketemu kan. Nah, dia punya ilmu, tapi nggak punya budget, nggak punya produk, nggak punya apapun, kecuali ilmu ini. Makanya ilmu ini sebenarnya nggak doang gitu. Ilmu ini yang berharga, gitu. Ilmu ini value. Dari situ, dia dikasih budget iklan sama perusahaan ini, 300.000 per hari. Sampai sekarang sebulan itu bisa, ya mungkin setengah M, 300 sampai 500 jutaan. Dan revenue-nya saya hitung-hitung, pokoknya bisa sampai puluhan miliar.
dia nggak punya modal sama sekali, nggak punya produk sama sekali, kerja sama, sekarang bisa dapat puluhan sampai ya puluhan juta lah dari kerja. Jadi kerja tuh, dia nggak jualan soalnya, jadi benar-benar kerja digaji masuk kantor, tapi ya tiap hari ngerjain produknya si bosnya itu, travel umroh gitu ya, lumayan terkenal. Udah sekarang bahkan jadi manajer kalau nggak salah PSVV gitu, dia Oke, punya oke. 5 sampai 6. Masih muda banget. Bisa nikah, bisa punya mobil. Sekarang hobinya juga udah lumayan banyak lah dari situ ya. Nah itu benar-benar nggak ada yang tahu kan jalannya kan. Ya, benar. Gitu. Dengan kerja itu ya. Bentar. Mungkin tadi terkesan ini orang ambisi banget tiba-tiba jual motor ya. Iya. Tapi sebenarnya di sisi lain ada potensi yang kemudian bisa dibayar dari ambisi dia tadi gitu. Dan ya aku jadi kebayang satu poin menarik dari pertanyaan dia yang kayak Bang Fahmi bilang tadi. Mungkin orang ngelihat bahwa aku mau jadi mahir digital. Langsung ke poinnya aku biar dapat kerja. Siapa tahu dengan dia jadi mahir digital, bukan ketika dia udah dapat ilmunya, malah dia kepikiran buka bisnis sendiri gitu. Iya. Jadi lucu kan, kayak awalnya pengen dapat kerja, di mana mungkin nggak mentok-mentok nih, kayak oke dapat kerja gaji UMR gitu. Tapi ketika dia udah belajar mahir digital, udah tahu ilmu-ilmu kerangka poin-poin penting ya, malah dia kepikiran buka bisnis. Karena ada orang kayak gitu, aku yakin ya. Bener. Nggak tahu rezekinya di mana sebenarnya. Benar. Tapi kalau intensi dia emang ilmu ya, menurut aku tuh positif ya. Bisa jadi dia malah dapat rezeki di tempat lain. Iya. Pertanyaan kedua. Aku cek dulu. Banyak nih pertanyaannya Mas ya. Luar biasa ini dari suara berkelas. Oke, Min, aku masih mahasiswa. Namanya Aprilia. Aku masih mahasiswa, tapi aku penasaran untuk mulai digital marketing. Boleh nggak sih kasih tips simple untuk pemula? Kayak aku harus berangkat dari mana? Mulai dari mana? Mahasiswa nih, tapi dia mungkin pengen dapat pemasukan sampingan kali ya. Oke. Saya tiap mutusin sesuatu pasti mulai dengan 2, reward sama resiko. Itu yang saya jalanin setiap saya jalanin bisnis apapun. Rewardnya apa, resikonya apa. Yang paling penting kita meminimasi resiko. Ya jelas lah kalau kita masuk ke dunia digital, dropship, kerja sama orang, jualan produk, itu kan rewardnya nggak terhingga kan. Bisa tiba-tiba yang sekarang 3 juta, 10 juta, 50 juta gitu. Nah tapi perlu pikirin resikonya juga. Nah kalau di saya, karena saya spesialisnya di advertising, awalnya berangkat dari sana, jadi saya jualannya itu pasti pakai modal gitu. Nah ini beda-beda nih, ada yang orang fokusnya ke TikTok spesialis, ya cuman bikin konten, nggak perlu ada budget segala macam, bisa gede dari sana. Tapi kalau saya memang fokusnya ke advertising, karena itu sesuatu yang bisa langsung dikerjain dan terukur semuanya. Jadi yang pertama, jangan banyak teori, langsung aja dikerjain. Mungkin apapun ya, bisa dropship, bisa reseller. Jangan bangun brand dulu, karena bangun brand butuh ilmu, pengalaman, modal, relasi, banyak. Dan risikonya juga pasti besar, harus stok produk lah, segala macam. Mulai dari yang simple dulu, dropship atau apapun itu, reseller, mulai dengan budget kecil. Karena semua tim saya yang sekarang bisa iklan miliaran, itu 50.000 sampai 100.000 dulunya per hari. Jadi semua mastah dari angka kecil juga pasti. Jualan, dan batasin resiko. Misalnya teman-teman punya uang sebulan cuma 500.000 buat iklan, ya udah, ini uang belajar yang siap hilang gitu. Jadi mulai dari yang kecil, dropship apapun boleh, kemudian langsung cobain iklan. Dan saran saya jangan terlalu banyak teori. Teori penting untuk jadi fundamental dan jadi pengetahuan, tapi setelah itu langsung aja kerjain. Separah-parahnya paling ruginya 100.000 sehari. 3 hari nggak ada hasil, jelek, stop dulu, review lagi. Jangan kayak saya dulu, soalnya kesalahan saya itu dulu pengen sempurna. Oke, ya. Ya kan, biasanya kan orang kalau mulai penyakitnya pengen sempurna, ya udah. Belajar dulu tuh saya Mas, berbulan-bulan, nggak praktek, terus habisnya juga dulu lumayan banyak buat ikut training segala macam. Pas nyebur di lapangan sama aja, rugi-rugi juga gitu ya. Saya paling sering kasih analogi kalau mau berenang, cara paling gampang itu nyebur dulu, belajar singkat setengah jam teorinya, nyebur, karena tenggelam juga. Dibandingkan nonton YouTube 5 tahun cara belajar berenang. Yes. Tahun ke-6 nyebur juga, tenggelam juga kan. Jadi sama-sama tenggelam, cuma bedanya ketika tenggelam ini kita baru belajar. Gitu. Jadi saran buat mahasiswa udah langsung aja sikat, kerjain apapun yang ada di depan mata. Ini kalau ngomongin mahasiswa ya, kalau ngomongin yang umur 30 udah punya keluarga pasti beda. Nah, dengan resiko yang sudah kita minimalisir. Gitu. Menarik ya, menarik. Tapi kalau misalnya ada nggak sih cerita mahasiswa yang benar
belajar. Kalau tadi kan mungkin aku nggak tahu dia mahasiswa atau enggak yang terjual motor ya, tapi kalau misalnya POV-nya mahasiswa join main digital tapi dia sebagai sampingan, itu kan karena kalau belajarnya nggak cuma live Zoom doang kan, ada recording videonya, jadi dia bisa nonton kapanpun ya. Betul. Oke, menarik. Yang motor itu jangan dicontoh ya. yang jual motor demi ikut apapun itu jangan. Tapi ya tadi mungkin poin pentingnya sih dari sisi dia ini orang ada ambisi, tapi kadang dia nggak mikir resiko-resiko lain kan, apakah itu bakal ditagih atau tiba-tiba utang yang banyak banget gitu pinjol, ya. Pinjol gitu. Iya itu resiko paling bahaya sih. Pinjol judul itu paling bahaya sih. Ya. Tadi ada pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari Itsariansyah. Kak Fahmi, boleh ceritain nggak proses bisa berapa lama sih sampai bisa pecah telur? Apakah 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan? Pecah telur kalau mau jualan? Itu nggak tahu. Dia pertanyaannya cuma pecah telur. Ya mungkin kalau baru banget mulai digital marketing, pecah telurnya berapa lama gitu ya? Yeah. Nah, itu macam-macam mas. Ada yang sehari juga ada yang setahun. Ya tergantung orangnya balik lagi. Tapi kalau di My Digital itu banyak yang kurang dari sebulan. Jadi hitungan mingguan itu banyak yang udah pecah telur gitu. Karena benar-benar semua tergantung dari ya orangnya balik lagi. Dari kita kan cuma bisa kayak kuliah ya, ngasih program, kurikulum, ngasih edukasi gitu ya. Kita bikin webinar rutin seminggu tuh bisa 1 kali minimal. Jadi sebulan bisa 4 kali. Kopdar offline kita tiap bulan keliling kota gitu ya. Sekarang udah mau jalan ke 4 sampai ke 5. Bahkan webinar pun kita mau tambah sampai 8 kali gitu, yang umum, yang formal sama non formal. Jadi kita mikirin banget supaya mereka benar-benar masuk MD itu at least dapat ilmu. Uang tuh nggak bisa dikontrol, at least dapat ilmu. Tapi dengan ilmu ini efek sampingnya mereka juga jadi dapat banyak penghasilan. Nah kalau ditanya ada yang sehari, hari ini join, besok jualan. Karena emang kita kan bantu juga ngewadahin dalam bentuk kita kasih produk yang list produk yang memang laku gitu ya. Tapi memang ya ujungnya kita harus testing lagi dengan sendiri karena memang tiap orang kan beda-beda. Gitu. Jadi tergantung orangnya. Fokus kita bikin gimana caranya kita sebagai dosen ibaratnya ya masuk kuliah ini yang terbaik nih. Programnya, kurikulumnya, perkara dia nggak praktek itu kita nggak bisa maksa kan. Gitu. Nggak bisa ngeluarin, nggak bisa maksa, ya perkara dia praktek atau enggak itu udah urusan dia gitu. Jadi ya alhamdulillah kalau di My Digital itu angkanya lumayan gede. Setiap webinar itu at least 500, 700 yang webinar live gitu. Jadi tingkat prakteknya juga tinggi karena kita mungkin sekarang bisa dibilang satu-satunya kali ya yang benar-benar ngasih wadah segininya gitu. Grup WA tuh aktif mas 24 jam. Walaupun kita bilang ada jam-jam khusus ya untuk balas chat ya. Tapi mentor-mentor kita tuh benar-benar jam 2 pagi ngebalesin. Jam 5 subuh habis sholat langsung ngebalesin. Pakai voice note lah gitu. Sekarang jalan 8 mentor. Dan saya memang invest di sana. Karena kalau mau benar-benar bikin orang jadi paham itu kan kita harus ya infrastrukturnya tuh dikuatin. Jadi HPP saya gedein di sana supaya ya program kurikulum ini bisa ngebantu mereka gitu. Jadi jawabannya tergantung. Tapi kalau ditanya pengalaman, rata-rata kurang dari sebulan. Sehari ada, seminggu ada, sebulan ada. Tapi rata-rata kurang dari sebulan juga udah dapat hasil. Karena MD belum 6 bulan mas. Kita baru 4 bulan umurnya. Iya. Jadi belum bisa dihitung berapa keberhasilannya. Tapi 4 bulan aja alhamdulillah udah ratusan. Kemarin terakhir jalanin affiliate My Digital. Kita kan punya affiliate juga. Yes. Itu komisinya lumayan gede affiliate My Digital. Itu bulan Oktober aja 100 orang yang pecah telur. Yang komisinya dari mulai ratusan ribu sampai tertinggi itu 25 jutaan. Itu ratusan orang. 100 orang lebih lah. Kalau dikali lumayan juga tuh. Iya. Dan komisi buat merekanya kita bikin memang besar. Karena mereka jualan affiliate My Digital aja satu closing per hari selama sebulan. Itu ya bisa 3 kali lipat UMR. Bisa 15 jutaan lah kalau saya hitung-hitung lah. Tapi menurut aku juga studi kasus itu nggak cuma dilihat dari sisi pecah telur sehari 2 hari, tapi jangka panjang ya. Jangka panjang dan willingness dia sendiri, kemauan dia sendiri. Kalau dia sendiri kayak setengah-setengah mungkin pas belajar teori semangat, pas secara praktek mager ya. Iya. Bisa jadi indikator juga kan. Betul. Oke. Betul. Mungkin terakhir dari aku ya. Aku penasaran sama mesinnya Bang Fahmi gitu. Best advice untuk anak 20-an atau versi Fahmi yang sekarang mau kasih pesan apa ke versi Fahmi yang usia 20-an itu? Oke.
Ini yang saya pegang dulu sih, walaupun nggak semuanya benar juga kayak gini. Jadi dulu saya berprinsip lebih baik kehilangan masa muda daripada masa depan. Tapi sebenarnya ketika saya alamin di usia sekarang pun masa muda juga nggak hilang. Oke. Ya kan, jadi kayak dapat dua-duanya. Cuman banyak orang yang tidak berani mengorbankan masa muda mereka demi masa depannya. Ya kebanyakan ya udah fokus di zona nyamannya aja gitu. Karena saya pernah baca buku salah satu sifat orang itu kelihatan di waktu luangnya. Jadi kalau kita mau tahu sifat asli kita itu ya lihat aja di waktu luang kita ngapain. Yang orang beres kuliah ya cuma di kosan malas-malasan, atau mereka benar-benar yang improve dirinya belajar segala macam, itu kan kelihatannya di waktu luang kan, karena waktunya sebenarnya kan cukup sama gitu. Yang kedua lebih ke bikin goal yang besar sih, karena saya belajar dari semua pebisnis yang berhasil itu mayoritas ini cerita yang menarik banget dari mereka ya. Mereka bilang analoginya gedung besar yang ada di Jakarta, yang ada di manapun itu kan terjadi 2 kali, mereka bilang. Terjadi di otak sama baru terjadi di fisik. Yes. Ya kan? Nah, kita mau wujudin apapun yang kita pengen, ya sama, kejadian 2 kali dulu. Di otaknya dulu kejadian, baru di fisik gitu. Goal-goal sekarang yang alhamdulillah sudah saya capai, itu dulu di otaknya tuh bener-bener jalan tiap hari gitu. Nah, masalah terbesarnya itu hampir semua, nggak semua ya, cuman ya banyak orang yang mereka ngejudge diri mereka sendiri kalau mereka nggak bisa gitu. Jadi kayak mereka tuh hidup di kerangkanya mereka sendiri. Padahal kalau ngomongin soal konsep rezeki, kalau kita yakin dengan Tuhan kita, sebenarnya kan nggak ada yang nggak mungkin ya. Buat kita kayaknya 100 juta tuh, wow, gede banget. Kalau belum pernah, apalagi kalau belum pernah nyentuh seumur hidup tuh, gimana sih caranya buat angka ke sana? Keluarga nggak pernah, saudara saya juga dari keluarga yang mungkin biasa aja. Kayaknya untuk nyentuh angka cepet sebulan itu jauh banget. Gitu. Benar. Nah, tapi kalau dari sudut pandang Tuhan atau Allah ya, itu gampangnya kan minta ampun ya. Ngebalikin tangan, tiba-tiba ada gempa bumi, tiba-tiba ada kejadian apa, tiba-tiba bisa kasih rezeki gitu. Nah, cuman balik lagi ngelihat ke kepantasannya sih. Pantas atau enggak gitu. Jadi saran, perbesar goal, jangan pakai logika manusia, karena kalau kita mandang dari latar belakang kita sendiri pasti akan pesimis. Nggak mungkin lah, impossible ya. Impossible. Tapi kalau kita benar-benar yakin, mungkin untuk yakin ini juga levelnya kan panjang, ya minimal banget kita ngelihat rubah circle sih. Karena teman-teman tinggal lihat aja circle kita sekarang income-nya berapa sih, ya udah akan di situ. Benar. Nah, sesimpel saya rubah circle, oh ternyata ada ya manusia yang bisa income-nya ratusan juta bahkan miliaran. Yes. Nah, artinya kalau mereka bisa, berarti kan ada cara, ada pola yang saya belum tahu. Benar. Nah, ya kan, gapnya di mana? Di ilmu. Berarti sesimpel dia udah punya ilmunya. Ini di luar ngomongin privilege dan lain-lain ya. Ini kalau kita ngomongin hal yang standar, berarti ada ilmu yang dia tahu yang saya belum tahu. Daripada kita nyinyir kan, alah dia mah hasil dari ini, nggak ada gunanya kan. Mendingan, nah gap ini kita cari nih, oke gimana caranya supaya saya bisa punya ilmu, supaya bisa kayak dia. Gitu, dalam konteks yang positif. Gitu sih ya, paling ya 2 itu aja. Karena beraniin buat mimpi besar. Oke, sebelum kita tutup nih aku penasaran, kalau teman-teman yang mau belajar Mayor Digital, bisa di mana? Bisa di link deskripsi. Mungkin boleh atau di situ, atau kalau mau cek yang gratisan dulu, saya sih selalu nyaranin jangan maksa, jangan join untuk ikut program apapun. Lebih baik teman-teman pelajarin dulu benar-benar sesuai atau enggak dengan kebutuhan. Kalau udah, ya udah baru putusin untuk ikut program apapun ya. Gitu. Jadi bisa di YouTube saya juga bisa kalau mau yang for free, atau kalau mau langsung ke Mayor Digital mungkin nanti ada link khusus ya. Deskripsi, oke. Deskripsi ya. Oke, makasih Mas Fahmi. Ini insightful banget. Kita belajar banyak hari ini. Sama-sama. Sehat Thank you terus juga ya. Mas Bilal. Amin, amin. Terima kasih semuanya.